Selamat bertemu di presentasi kali ini. Pada presentasi hari ini kita akan mendiskusikan bersama tentang indikator pembelajaran. Apa yang akan kita pelajari atau kita diskusikan di dalam indikator pembelajaran? Yang pertama adalah definisi. Nanti kita akan menyampaikan apa sih yang dimaksud dengan indikator pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah manfaat dari kita menetapkan indikator pembelajaran. Berikutnya adalah bagaimana sih cara kita menentukan indikator pembelajaran. Presentasinya akan singkat. Langsung saja, yang pertama adalah definisi dari indikator pembelajaran. Indikator pembelajaran adalah tanda yang bisa kita lihat langsung pada siswa untuk memberitahu sebenarnya pada kita bahwa mereka telah belajar sesuatu. Tergantung pada apa yang mereka pelajari seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagaimana yang merupakan kerja dari Bloom. Jadi jika kita melihat ada X pada siswa, maka kita tahu bahwa siswa sudah belajar Y. Contohnya, kalau mereka sudah bisa menyebutkan ulang, menyebutkan definisi atau menuliskan definisi, kita tahu mereka sudah mengingat. Tapi kalau mereka menuliskan definisi berdasarkan kalimat mereka sendiri, berarti kita tahu bahwa mereka sudah memahami. Atau kalau kita sebagai pengajar, kita ingin sesuatunya itu dipelajari lebih dalam oleh siswa, itu adalah indikator. Atau kalau kita sudah memberikan tugas pada siswa, maka bagian tertentu dari tugas itu yang ingin kita berikan feedbacknya lebih dalam, maka bisa dikatakan itu adalah indikator dari pembelajaran yang kita inginkan. Itu. Jadi itu adalah indikator definisinya. Sekarang kita beralih ke manfaat mengembangkan indikator atau menetapkan indikator pembelajaran. Yang pertama, bahwa pembelajaran kita lebih terarah. Itu karena kita sudah tahu bagian mana yang harus kita tekankan, bagian mana yang kita pelajari atau kita berikan sekilas. Dengan menggunakan indikator pembelajaran, proses pembelajaran, terutama proses penilaian kita menjadi lebih objektif. Progres pembelajaran siswa, progres belajar siswa akan dinilai dengan cara yang sama, sehingga kita bisa tahu bahwa siswa A sudah belajar lebih tinggi dari yang lain, atau siswa B kurang belajar, dan seterusnya. Indikator juga memberikan kita pengetahuan bahwa apakah proses pembelajaran kita sudah sesuai dengan beban kognitif dari siswa kita. Mungkin levelnya semuanya di C4, C5, ataukah sudah menyebar merata dari C1 sampai C4, C5. Kemudian penilaiannya juga jelas, memberikan indikator itu lebih jelas lagi. Jadi indikator itu kan lebih rinci daripada tujuan pembelajaran, maka dengan adanya indikator akan lebih memperjelas proses penilaian kita, karena kita akan bisa menilai bagian mana yang akan kita berikan dengan menggunakan tes tertulis, tugas, ataukah keterampilan. Jadi itu akan memudahkan kita untuk mengembangkan tugas dan penilaian. Itu adalah manfaatnya. Mari kita belajar tentang bagaimana menentukan indikator. Yang pertama adalah menentukan komponennya. Komponen apa yang akan dinilai? Seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, dan kita masih pakai Bloom, pengetahuan, keterampilan, dan sikap, maka kita uraikan dulu bagian mana yang akan kita tentukan komponennya. Oke, kita beri contoh misalnya pengetahuan ya. Dengan tujuan pembelajaran seperti ini,
siswa dapat menentukan nilai pH larutan asam jika diketahui nilai Ka dan konsentrasinya dengan benar. Yang bisa kita pikirkan dari tujuan pembelajaran itu bahwa nantinya kalau kita memberikan soal itu pada siswa, kita ingin yang pertama adalah mereka menuliskan persamaan kesetimbangan asam lemah. Maka ini adalah indikator yang pertama. Jadi ini adalah indikator. Kita ingin apa dari siswa? Maka itu adalah indikatornya. Yang kedua, kita ingin siswa menghitung konsentrasi ion H positif. Maka itu adalah indikator yang kedua. Kemudian menghitung rumus dengan benar, misalnya menentukan mana sih. Jadi mungkin sebelum menghitung, menentukan dulu rumusnya yang mana. Nah, ini juga indikator, menghitungnya juga merupakan indikator. Akhirnya yang terakhir adalah nilai pH-nya juga harus benar. Jadi itu adalah indikator-indikator yang diberikan kalau kita memberikan tujuan pembelajarannya yang seperti tadi, menentukan menentukan pH larutan asam lemah dengan konsentrasi dan Ka tertentu. Itu adalah indikator yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Untuk kali ini, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat bekerja.